Ada lagi nih, kasus nggak masuk logika yang terjadi di negara kita. Wanita ini namanya Zuraida Hanum. Usianya 41 tahun saat ia melakukan aksi kejinya. Awalnya, dia ini berstatus janda beranak satu dari Aceh. Lalu tiba-tiba naik status menjadi ala-ala ibu-ibu elit. Karena nasib membawanya bertemu dengan pria baik. Istilahnya, duda ketemu janda. Seorang hakim bernama Jamaluddin yang akhirnya di tahun 2019 menikahi Zuraida. Jamaluddin seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Medan. Setelah menikah dengan duda beranak dua ini, Zuraida tinggal di rumah milik Jamaluddin yang berada di kawasan komplek mewah yang ada di Medan, yakni Komplek Royal Monaco. Dan Zuraida pun membawa anak dari pernikahan sebelumnya untuk tinggal bersama. Dari pernikahan ini, mereka memperoleh satu anak perempuan. Jadi yang tinggal di rumah tersebut ada 4 orang. Jamaluddin, Zuraida, anak Zuraida dari pernikahan sebelumnya, dan satu anak perempuan mereka. Sedangkan anak dari Jamaluddin sudah tidak tinggal bersama ayahnya. Dikarenakan kesibukan mereka, ada yang bertugas sebagai dokter, dan satu lagi masih berkuliah di Jakarta. Selepas menikah dan memiliki anak bersama Jamaluddin, kesibukan Zuraida ini standar aja. Mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan semacam itu. Untuk aktivitasnya, Zuraida difasilitasi oleh Jamaluddin sebuah mobil yang plus dengan supir pribadi. Sebenarnya, Jamaluddin memfasilitasi untuk antar jemput anak sekolah atau sekedar belanja bulanan, dan juga survei kebun kelapa sawit. Karena Zuraida ini dimodali Jamaluddin untuk berbisnis. Jadi, dengan kemapanan yang berada dalam genggaman, otomatis kehidupan keluarga mereka pun nampak bahagia. Ya, ternyata hanya nampak bahagia. Karena beberapa tahun setelah menjalani rumah tangga, mereka mengalami kerenggangan. Banyak faktor, namun satu faktor utama adalah ketamakan Zuraida akan harta. Sikap dominasi Zuraida yang akhirnya membuat Jamaluddin tidak nyaman, dan akhirnya membuat Jamaluddin melakukan jajan di luar dan selingkuh. Info yang ada, Zuraida bisa mengetahui perihal tersebut dengan cara membayar lebih supir pribadinya untuk memata-matai Jamaluddin. Dan ternyata, sepertinya Jamaluddin mengetahui hal tersebut. Lalu, dikarenakan hal tersebut, akhirnya muncul niat untuk menceraikan Zuraida. Sudah sampai didampingi pengacaranya, namun Zuraida menolak perceraian tersebut. Namun, sekalipun perceraian itu belum terjadi, kondisi hubungan mereka sudah rumit. Sudah tidak ada kebahagiaan. Beralasan kondisi tersebut, Zuraida memutuskan curhat ke supir pribadinya. Namun justru hal ini semakin membuat si supir berasa risih. Sudah mati minta memata-matai, ditambah lagi pakai acara curhat segala. Sampai akhirnya muncul tawaran dari Zuraida untuk sang supir, yaitu membunuh suaminya Jamaluddin. Namun hal itu langsung ditolak si supir. Penolakan tersebut ternyata tidak membuat Zuraida menyerah dan mengurungkan niatnya. Sampai akhirnya di tahun 2018, Zuraida bertemu dan kenalan
dengan seorang caleg gagal, Jeffrey. Pertemuan mereka terjadi di sekolah, di mana anak-anak mereka bersekolah di sekolah yang sama. Bermodus menanyakan perihal anak masing-masing, lalu di kemudian hari, Zuraida memulai kelakuannya dengan mulai curhat soal konflik rumah tangganya, yang ternyata hal-hal seperti ini membuat kedekatan mereka makin intens, dan terjadilah perselingkuhan antara Zuraida dengan Jeffrey. Bahkan mereka sudah seringkali bercocok tanam. Di saat yang sama dengan hal yang terjadi, malah membuat Zuraida berencana serius dengan Jeffrey. Aneh memang, dia menolak diceraikan, tapi berniat menikah dengan Jeffrey. Minus sekali kelakuan Zuraida ini. Satu pertemuan di Coffee Town di kawasan wilayah Ring Road Medan dengan Jeffrey, tepatnya di November 2019, Zuraida menyampaikan rencananya yang belum kesampaian, yaitu membunuh Jamaluddin kepada Jeffrey. Dengan iming-iming harta, Zuraida mendoktrin Jeffrey. Dia menceritakan kalau Jamaluddin meninggal, secara otomatis dialah yang akan mewarisi semua harta suaminya tersebut. Setelah semua itu terjadi, barulah mereka akan menikah. Begitulah rencana Zuraida, dan terdengar rapi, begitu rapi dan juga menjanjikan. Dan bodohnya Jeffrey, bukannya melarang, malah termakan dan menyetujui rencana untuk menghabisi Jamaluddin. Bahkan dia dengan sadarnya mengajukan Reza Pahlavi, adiknya, untuk membantu mereka mengeksekusi Jamaluddin. Dengan alasan berniat membantu Reza yang saat itu cuma penjaga warung, maka dia asumsikan Reza pasti mau karena butuh uang tambahan. Besoknya mereka bertemu lagi di tempat yang sama, dan kali ini Jeffrey betul-betul datang dengan membawa Reza. Dan memang keluarga aneh bin ajaib bin biadab. Reza malah menanyakan keseriusan rencana kepada Zuraida. Lalu dengan bengisnya Zuraida menjawab keraguan Reza dengan berkata, udah gak sanggup dengan Jamaluddin karena sering main dengan wanita. Lah, lalu dia gak sadar dengan apa yang dia lakukan bersama Jeffrey. Keseriusan Reza ini dihargai 100 juta oleh Zuraida. Zuraida menegaskan hari eksekusi harus sebelum Jamaluddin berhasil menceraikannya, atau yang artinya harus secepatnya dalam beberapa hari ke depan. Zuraida pun membeli Jeffrey dan Reza 2 juta untuk membeli peralatan yang mereka butuhkan untuk eksekusi, seperti pakaian, sepatu, jaket, bahkan HP beserta nomor barunya, yang rencananya semua barang itu hanya akan digunakan saat proses dan eksekusinya. Mereka berpikir dengan begitu tidak akan meninggalkan jejak. 3 hari sebelum perceraian, atau tepatnya 28 November 2019, mereka bertiga pun menjalankan aksinya. Sekitar jam 6:45 sore, Zuraida menjemput Jeffrey dan Reza di titik yang sudah mereka bincangkan. 7:10 malam, mereka tiba di rumah korban, yang dimana saat itu korban belum pulang dari aktivitasnya. Zuraida pun menyelundupkan mereka ke lantai 3 sambil menunggu kode dari Zuraida. Zuraida, yang memang sepertinya memiliki sisi biadab dalam dirinya, masih bisa bersikap biasa dengan menyiapkan makan malam sebelum jam 8 malam. Sesampainya di rumah, Jamaluddin dan keluarga tersebut beraktivitas seperti biasa, makan malam bersama dan santai-santai di lantai 2 rumahnya. Saking tenangnya Zuraida, tidak ada yang mencurigai akan apa ada yang terjadi setelah ini.
Jam 9 malam, adik Zuraida datang dan berniat menginap. Tapi karena sudah biasa, dan saat menginap selalu tidur di lantai satu kamar tamu. Zuraida pun masih tenang. Jam 10-nya, Zuraida membawa anak bungsunya tidur bersama mereka. Jamaluddin sendiri malam itu baru nyusul di jam 11 malam. Sekitar jam 1 dini hari, setelah yakin seluruh penghuni rumah sudah pulas, barulah Zuraida kasih peringatan dan perintah kepada Jeffrey dan Reza untuk beraksi. Setelah menerima kode tersebut, mereka pun turun dan masuk ke kamar yang sengaja tidak dikunci Zuraida. Dan dalam hitungan detik, komplotan ini langsung membekap Jamaluddin dengan bantal yang membuat korban tidak bisa bernafas. Sebenarnya, saat eksekusi dilakukan, anaknya sempat terbangun. Setelah semua selesai, Jeffrey dan Reza kembali ke lantai 3, yang rencana lanjutannya adalah pagi harinya Zuraida akan mengantar mereka berdua, dan setelah itu Zuraida berpura-pura melarikan Jamaluddin ke rumah sakit. Karena skenarionya, Jamaluddin dibuat seolah-olah terkena serangan jantung. Itu rencananya. Tapi sesampainya dua pelaku di lantai 3, Zuraida baru sadar kalau ada luka lebam di hidung Jamaluddin. Dia takut lebam itu bisa membongkar semuanya. Zuraida pun panik, lalu memindahkan anak bungsunya ke kamar anak pertamanya. Lalu ia pun menyuruh Jeffrey dan Reza turun kembali dan merubah skenarionya. Si kreator skenario Zuraida memunculkan ide dengan membuat kematian suaminya sebagai kecelakaan. Jam 4 subuh, Zuraida mengganti baju Jamaluddin dengan training senam. Karena rutinitas suaminya kalau Jumat akan senam sebelum memulai pekerjaannya. Biasanya, dia berangkat jam 5 subuh. Setelah itu, Jeffrey membopong tubuh Jamaluddin ke mobil yang biasa digunakan saat kerja. Mobil Prado dengan plat nomor BK77HD. Sedangkan Reza mengikutinya menggunakan motor. Sedangkan si otak pembunuhan di rumah kasih berita aja ke mereka. Awalnya mobil dan jenazah akan dibawa ke Brastagi untuk ditabrakkan. Namun karena kondisi jalanan macet, Zuraida pun mengarahkan mereka ke kebun sawit yang ada di Kutalim Baru, Deli Serdang. Karena memang di sana kawasan sepi. Tepatnya di kebun sawit milik Darman Sembiring di Dusun 2, Namu Bintang, Desa Sukadame, Kecamatan Kucilam Baru, Kabupaten Deli Serdang. Dan entah gimana caranya, Jeffrey bisa membuat kondisi seolah tabrakan seperti ini dan sehancur ini, sedangkan dia sendiri tidak luka sama sekali. Di lain lokasi, Zuraida masih bisa bersikap dan beraktivitas seperti biasa. Dia masih menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya dan mengantar sekolah anak-anaknya. Baru pada siang hari, ada warga menemukan mobil Jamaluddin yang sudah hancur bagian depannya. Warga pun yang menemukan kaget saat ia melihat di dalam mobil ada mayat. Warga langsung melaporkan penemuan ini ke polisi. Saat di lokasi, polisi langsung merasakan kejanggalan jika itu dianggap sebagai kecelakaan. Karena nggak mungkin jasad Jamaluddin ada di jok penumpang belakang, bukan sebagai pengemudi. Langkah pertama polisi melakukan evakuasi jenazah dan membawanya ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk mengidentifikasi. Setelah teridentifikasi, pihak kepolisian pun langsung menghubungi pihak warga. Menerima kabar tersebut, Zuraida langsung menuju rumah sakit. Dia berhasil dengan aktingnya, karena semua terkecoh dengan kesedihan yang dibuat-buat. Seolah-olah dia adalah orang yang paling menderita dan bersedih atas kematian suaminya. Di lain sisi,
Polisi yang sudah mencurigai kecelakaan tersebut segera mencari tahu tentang siapa yang mengendarai mobil tersebut saat kejadian. Tapi memang di awal polisi tidak menaruh curiga sama sekali kepada Zuraida. Berdasarkan integrasi, Zuraida mengaku pagi itu dengan aktivitas biasa, menyiapkan pakaian, menyiapkan berkas-berkas perkara yang akan dibawa, dan menyiapkan sarapan. Lalu dia menceritakan kalau suaminya ini berniat menjemput orang di Bandara Kuala Namu. Tapi ia mengaku tidak tahu siapa yang akan dijemputnya. Kecurigaan polisi dimulai saat pihaknya meminta persetujuan untuk melakukan autopsi. Karena dari seluruh anggota keluarga, hanya Zuraida yang menolak. Namun, keluarga besar bersikeras untuk dilakukan autopsi. Setelah hasilnya ada, barulah diketahui penyebab kematian Jamaluddin adalah sesak nafas. Di mana menurut autopsi yang dilakukan, ini bukan sesak nafas karena penyakit seperti serangan jantung. Ditambah dengan fakta bahwa Jamaluddin tidak memiliki histori penyakit jantung. Hasil yang mengasumsikan ada seseorang yang bisa dijadikan pelaku di mana ia yang melakukan hal tersebut. Fakta lainnya bahwa kemungkinan Jamaluddin meninggal 9 jam sebelum mengalami kecelakaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, polisi menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan, bukan kecelakaan. Kejanggalan untuk waktu kematian berhubungan dengan kesaksian Zuraida yang mengatakan bahwa Jamaluddin pamit di pagi hari dan bilang akan menjemput seseorang. Dari sinilah penyelidikan mengerucut ke pihak keluarga, terutama yang tinggal serumah dengan korban. Artinya, Zuraida, adik Zuraida yang saat itu menginap, dan kedua anaknya masuk dalam radar polisi. Introgasi pertanyaan, kapan terakhir kali melihat korban? Hanya jawaban Zuraida yang mengatakan pagi hari saat suaminya pamit. Perangkap polisi memangkan maksanya karena kesaksiannya benar-benar berlawanan dengan hasil otopsi. Parahnya, mungkin karena saking paniknya, Zuraida malah membuat alibi baru dengan mengatakan kalau rumahnya itu sering diteror oleh orang tak dikenal. Bahkan pengakuan dia, teror sampai pengerusakan pagar rumahnya. Tapi alibi tersebut tidak sinkron dengan kesaksian dan jawaban anak-anaknya. Karena kejadian semakin terbukti, polisi pun meminta rekaman CCTV rumah korban, dan yang ternyata rekaman di rentang waktu tersebut telah dihapus. Ya, mungkin karena kurang paham bahwa file yang sudah dihapus masih bisa dipulihkan, yang dimana pihak kepolisian berhasil memulihkan file atau rekaman tersebut. Dari rekaman tersebutlah terpapar semua fakta. Dari Zuraida yang membawa 2 orang tidak dikenal masuk rumah, dan di saat 2 orang tidak dikenal itu keluar di subuh dan membawa mobil Jamaluddin, dan 1 orang lainnya membawa motor di belakangnya. Ditambah rekaman CCTV tetangga yang berhasil dikumpulkan pihak polisian. Karena fakta-fakta ini, dengan yakin Zuraida pun ditahan dan kemudian menangkap 2 pria tidak dikenal yang tertangkap dalam rekaman CCTV, yaitu Jeffrey dan Reza. Dari sinilah akhirnya Jeffrey dan Reza mengakui semuanya dan membongkar skenario Zuraida. Pemeriksaan pendalaman yang dilakukan polisi ditambah dengan fakta dari pengacara Jamaluddin yang memberitahu bahwa sebenarnya kalau korban sudah menggugat cerai pelaku, tapi ditolak oleh pelaku. Sebabnya jelas, total harta Jamaluddin yang diperkirakan sekitar 48 miliar. Zuraida tidak ingin harta itu jatuh ke tangan anak-anaknya Jamaluddin jika perceraian terjadi. Jeffrey pun mengakui kalau dia membantu Zuraida
karena dijanjikan akan dinikahi Zuraida dan bisa ikut menikmati harta Jamaluddin. Perselingkuhan yang diakui Jeffrey sudah berjalan 1 tahun, dan bahkan di pengadilan ia mengakui kalau sebelum mereka mengeksekusi Jamaluddin, mereka menyempatkan bercocok tanam di mobil. Persidangan yang awalnya dilakukan secara virtual dari rumah tahanan perempuan Tanjung Gusta Medan dikarenakan situasi pandemi saat itu. Berdasarkan fakta dan saksi-saksi, Zuraida dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Akhirnya, Zuraida divonis mati. Sementara itu, Jeffrey divonis hukuman penjara seumur hidup dan Riza vonis penjara 20 tahun. Sekian untuk kasus kali ini. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Salam Yom.